Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Roan dalam video pembelajaran seri matematika SD. Kali ini kita melanjutkan materi pangkat 3 dan akar pangkat 3, yaitu soal cerita pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, sebelum kita mulai, silahkan dukung channel Kak Roan dengan subscribe, like, and share. Informasikan ke semua teman-temannya ya. Jadi channel ini akan selalu memberikan pembelajaran matematika yang menarik untuk kalian. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pembahasannya. Cekidot. Kita langsung ke nomor 1. Dua buah kubus panjang rusuknya masing-masing 3 cm dan 4 cm. Berapa jumlah volume kedua kubus tersebut? Kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi S diketahui ada 2 buah rusuk ya di sana, yang 3 cm ya dan yang 4 cm. Karena ditanya adalah jumlah volume, maka kita cari dulu volume masing-masingnya, yaitu S pangkat 3 ya. Nah kalau ini berarti 3 pangkat 3. Nah 3 pangkat 3 berapa? Sudah hafal dong? Iya, 27. Nah yang ini juga ya, berarti 4 pangkat 3. Nah berapa 4 pangkat 3? 4 kali 4 kali 4 juga boleh, yaitu 64 ya. Karena ditanyanya adalah jumlah, maka kita jumlahkan ya, berarti 27 ditambah 64, jadi sama dengan 91 cm kubik ya. Atau kalau mau penulisannya langsung juga boleh, jadi langsung misalkan jumlahnya ditulis seperti ini juga boleh, jumlah kemudian 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3, yang penting udah tahu ya masing-masing rusuknya. Berarti kan 27 ditambah 64 sama dengan 91 cm kubik. Begini juga boleh ya. Nah itu nomor 1. Next, nomor 2. Anto memiliki kubus dengan panjang rusuk 20 cm. Budi memiliki kubus dengan panjang rusuk 15 cm. Berapa centimeter kubik selisih antara kubik milik Anto dan Budi? Oke, kita ke pembahasan. Pertama kita bahas punya Anto dulu. Punya Anto rusuknya 20 ya cm, maka volumenya adalah 20 pangkat 3 atau 20 kali 20 kali 20, berarti 8000 cm kubik. Nah ini punya Anto. Sekarang punya Budi. Budi rusuk kubus punya Budi adalah 15 cm. Maka volumenya berapa? 15 pangkat 3. Berapa? 15 kali 15 kali 15 berarti 3375 cm kubik. Karena yang ditanyanya adalah selisih kubik ya, milik Anto dan Budi, maka selisihnya sama dengan 8000 yang besar dong ya, dikurang 3375. 8000 dikurang 3375 adalah 4000
cm kubik, jangan lupa. Oke. Nah, atau penulisannya boleh jadi boleh seperti ini, 20 pangkat 3 dikurang 15 pangkat 3. Nah ya, kalau mau langsung juga boleh ya, cuma asal paham konsep awalnya, nanti sama saja. 8.000 dikurang 3.375 ya, sama saja kan, 4.625. Nah begitu ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sebuah kubus besar memiliki 3 satuan kubus kecil. Jika kubus kecil memiliki sisi 10 cm, berapakah volume kubus besar? Nah, di sini adik-adik harus memahami ya kalimat soal ini ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke pembahasan. Jadi ada sebuah kubus besar dengan ukuran S besar masing-masing sama ya. Nah, si S-nya ini adalah terdiri dari 3 buah kubus kecil ya, masing-masing S itu. Nah, kubus yang kecil ini berukuran 10 ya. Nah, misalkan kakak masukkan di sini ya, ada 3 buah kubus. Nah, berarti kan 10 10 10. Di sini juga ada 3 kubus, ya kan, 10 10 ya, 10. Maka sama semuanya, seluruh S-nya. Nah, 10 juga ada 3 juga ya. Jadi kakak tulis di sini kubus kecil S-nya sama dengan 10 cm. Kubus besar S-nya adalah berapa? 3 kali memiliki 3 kali satuan kubus kecil. Berarti tinggal kita kalikan saja, 3 kali 10 sama dengan 30 cm. Maka S yang di sini itu adalah 30 ya, semuanya sama. Nah, karena ditanyanya volume kubus besar, berarti tinggal 30 pangkat 3 atau 30 kali 30 kali 30. Jadi 3 kali 3 kali 3 gitu ya, 27. Nolnya ada 1 2 3, masukkan cm kubik. Ini yang diminta ya, volume kubus besar. Nomor 4. Sebuah kotak memiliki panjang sisi 90 cm. Jika volume kubus diperbesar 4 kali, berapakah volume kubus yang diperbesar tersebut? Oke, kita masuk ke pembahasan biar lebih memahaminya. Jadi ada sebuah kotak ya adik-adik, berbentuk kubus. Ukuran sisinya adalah 90 ya, semua sama 90. Nah, kemudian volume kubus yang ini, kubus volume awal ya, kita anggapnya belum diperbesar. Nanti yang diminta yang diperbesar. Kita kalikan dulu 90 pangkat 3 atau 90 kali 90 kali 90, 9 pangkat 3 ya, 7 2 9. Nolnya 1 2 3, masukkan 1 2 3, satuannya masih senti ya. Kemudian karena katanya volume kubusnya diperbesar 4 kali, kita tulis ya, diperbesar 4 kali, maka tinggal volume perbesarannya berapa, tinggal kita kali 4 dikali 729
kelebihan, sama dengan 2.916.000 cm kubik. Inilah hasil perbesaran 4 kali tadi ya. Nomor 5, soal terakhir untuk soal cerita pangkat 3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 90 cm. Bak mandi tersebut berisi air setinggi 2/3-nya, maksudnya 2/3 bagian ya. Berapa liter air di dalam bak tersebut? Oke, kakak bahas. Jadi kalau kakak gambarkan, ada sebuah bak mandi berbentuk kubus ya, kita gambar kubusnya saja ya. Nah kemudian rusuknya itu masing-masing juga 90 cm ya. Kemudian ada airnya di dalam. Nah di dalamnya ada air yang mempunyai ketinggian ya. Jadi tingginya itu di sini adalah tinggi air ya, 2/3. Nah gitu ya, berarti tingginya tidak 90 pool ya, tidak 90 cm pool, cuma 2/3 bagian. Yang ditanya berapa liter. Oke, di sini perhatikan adik-adik, S nya adalah 90 cm ya kan ya. Sementara kalau liter itu, yang namanya 1 liter itu sama dengan 1 dm. Nah cm ini harus kita rubah jadi dm ya. Berarti untuk berubah jadi cm berarti harus dibagi 10 ya. Nah karena naik 1 tangga, jadi posisi dm itu adanya di atas cm, maka harus kita bagi dengan 10, 1 tangganya 10, maka nilai S nya adalah 9 dm ya. Selanjutnya langsung saja kita cari volumenya ya. S kali S kali S, 9 kali 9 kali 9, cuma ada tambahannya, harus dikali 2/3 karena ada tingginya, karena ada pengaruh tinggi ini 2/3 ya. Kita coret 9 nama ini boleh ya, ini sama-sama dibagi 3, 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Tinggal kita hitung nih, 9 kali 9 81, 3 kali 2 6, berarti 81 kali 6 berarti 486 dm kubik atau 486 liter. Ini ya jawabannya. Kalau kalian mau menghitung dari cm dulu boleh, silahkan, nanti merubah satuan dm nya terakhir juga boleh ya, nggak apa-apa, sama saja nanti hasilnya ya. Oke, ini soal tentang pangkat 3 ya. Setelah ini kita lanjutkan tentang soal cerita akar pangkat 3. Oke, kita lanjutkan lagi materinya ke soal cerita akar pangkat 3. Di sini sudah ada soal nomor 1. Sebuah kaleng berbentuk kubus terisi penuh oleh minyak. Jika banyak minyak dalam kaleng tersebut 21.952, berapa panjang rusuk wadah kaleng tersebut? Oke, perhatikan biar kalian memahami. Jadi kakak tulis dulu pembahasan. Jadi ada sebuah kaleng yang berbentuk kubus ya, penuh isinya dengan minyak. Artinya volume kaleng sudah ada ya, yaitu 21.952 cm kubik ya. Di soal kurang kubiknya. Nah gitu. Nah kalian pasti sudah belajar cara menentukan panjang rusuk
pada sebuah volume kubus. Panjang rusuk, ya, berarti kan rumusnya apa? S pakai akar pangkat 3 dari volume. Nah gitu ya, jadi gampang kan, tinggal kita masukkan saja ya panjang rusuk kaleng tadi, karena volumenya sudah ketahuan ya, yaitu 21.952. Nah caranya bagaimana, masih ingat tidak? Menentukan akar pangkat 3 dari 21.952. Pertama kita pisahkan kan ya. Nah 3 angka dari belakang karena tentang kubik. Kemudian 2 ini punya siapa? Masih ingat tidak? 2 itu punya 8 ya, 3 punya 7. Kebalikannya sama juga, 8 punya 2, 3 punya 7. Jadi diingat ya adik ya. Sementara kalau yang bilangan yang lain nilainya sama, hanya 4 angka saja yang berbeda nih. Jadi 2 itu punya 8. Nah yang tidak lebih dari 21 ya, kalau kita urutkan kan 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Makanya harus hafal ya adik. Nah ternyata kalau 3 pangkat 3 27 kelebihan dari 21, berarti yang diambil adalah di bawah 21, yaitu yang 8. Cuma yang diambil angka ininya ya. Jadi kalau kakak tulis gini, 2 pangkat 2 itu 8. Yang kita pakai yang mana saja? Yang kita pakai itu ini. Nah 2 angka ini kita tulis 28. Jadi panjang rusuk kaleng itu adalah 28 cm. Next, nomor 2, bak mandi Ratna berbentuk kubus yang mampu menampung 216 liter air. Bak mandi Angga juga berbentuk kubus ya, yang mampu menampung air sebanyak 512 liter air. Berapakah perbandingan panjang rusuk bak mandi Ratna dan Angga? Oke, dipahami ya adik. Jadi ada bak mandi yang berbentuk kubus punya Ratna dan punya Angga. Kita ke pembahasannya ya. Pertama yang punya Ratna dulu. Ratna itu punya kubus, kalau volume kubusnya itu 216 liter ya. Nah kalau 216 liter maka panjang rusuknya berapa adik? Ingat dong, akar pangkat 3 dari 216 ya, sudah hafal ya pangkat 3 nya, yaitu 6 ya, 6 dm. Kok dm kak? Ya kan liter ya, tadi udah kakak bahas ya. Nah ini sama saja, berarti 216 desimeter kubik ya. Jadi nanti hasilnya jadi dm ya. Jadi punya Ratna panjang rusuknya adalah 6 dm. Selanjutnya punya Angga, volumenya Angga adalah 512 liter atau 512 dm kubik ya. Kemudian kita cari panjang rusuknya, akar pangkat 3 dari 512 berapa adik? 8. Iya, 8 dm jadinya ya. Yang ditanyakan perbandingan panjang rusuk. Yaudah, urutannya siapa disebutin? Ratna dulu, Ratna banding Angga. Punya Ratna adalah 6, punya Angga 8. Bisa kita sederhanakan lagi ya ini. Kita sama-sama kita bagi dengan 2, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Nah ini hasil perbandingan bak mandinya. Selanjutnya nomor 3, Dodi membuat kubus dari tanah liat. Banyak tanah liat yang digunakan Dodi untuk membuat kubus adalah 4.913 cm kubik. Kubiknya ketinggalan ya adik.
Berapa ukuran panjang sisi kubus yang dibuat Dodi? Oke, maka pembahasannya kubus yang dibuat Dodi memiliki volume 4913 cm3. Karena ditanyakan panjang sisi kubus berarti panjang rusuknya, berarti hanya mencari S ya, yaitu akar pangkat 3 dari 4913. Oke adik, masih ingat caranya? Ya, kita pisahkan ya, 3 angka dari belakang dengan depannya kita pisah. Nah, 3 punya siapa adik? Nah, ingat dong, 2, 8, 3, 7 ya, selalu ingat ini ya. Nah, 3 punya 7. Kemudian yang tidak lebih dari 4, 1 pangkat 3 1 ya, 2 pangkat 3 8 kelebihan. Ini sudah jelas, yang kita pakai angka 1 dengan 7 ini kita masukkan 1 7. Jadi jawabannya 17 cm panjang kubus yang dibuat Dodi dari tanah liat ya. Nomor 4, akuarium berbentuk kubus telah terisi air. Oh, ini ketinggalan adik, 1/4. Nah, ketinggalan di sana 1/4 bagian. Jika air dalam akuarium tersebut 27.648 liter, maka panjang sisi akuarium tersebut adalah titik sentimeter. Pembahasannya yang kita harus pahami adalah air akuarium itu telah terisi 1/4 bagian, terisi 1/4 bagian ya. Nah, 1/4 itu sebesar 27.648 liter ya. Jadi sudah terisi 1/4 bagian sebesar 27.648 liter. Nah, itu kan belum penuh ya. Kalau penuhnya berapa? Jadi kita cari yang penuhnya. Kalau terisi penuh, maka tinggal 27.648 ini kita bagi dengan 1/4. Nah, kan dibalik tuh, 27.648 dikali 4/1 sama dengan 27.648 dikali 4 berarti 110.592 liter, atau sama saja 110.592 desimeter kubik ya. Nah, itu kalau dalam kondisi akuariumnya penuh ya. Jadi harus dicari yang penuh dulu. Nah, setelah dapat kondisi penuh ya, maka kita tinggal nyari panjang rusuknya dengan akar pangkat 3 dari 110.592 tadi. 2 punya siapa? 2 punya 8. Nih, kalau udah bisa langsung ya. 2 itu punya 8 ya. 3 digit terakhir ini tidak kita gunakan lagi ya. Kemudian yang 110 tidak lebih dari 110 berapa? 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8 ya, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125 kelebihan, berarti pakai 4 pangkat 3 4 pangkat 3 4 nya kita pakai 48 dm ya. Kan dimintanya dalam cm, ya udah kali 10 saja, 480 cm. Nah, jadi panjang rusuk kubus akuariumnya sebesar 480 cm. Oke, kita lanjutkan soal terakhir nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk kubus berisi air setinggi sepertiganya. Ini kelihatan ya tadi, sepertiganya. Nah,
sepertiga bagian maksudnya ya. Volume air dalam akuarium tersebut, volume air dalam akuarium tersebut 1125 liter. Berapa dm panjang rusuk akuarium tersebut? Kita ke pembahasannya, adik. Kan yang diketahui adalah sebuah akuarium berbentuk kubus, ya. Terus di dalamnya ada air sepertiga bagian. Jadi kalau di sini kita gambarkan ya sepertiga seginilah ya tinggi airnya. Nah ini sebesar sepertiga bagian ya. Nah volume airnya ini berapa? 1125. Kita harus mencari volume penuh dulu. Karena yang 1125 seperti nomor 4 tadi ya, 1125 itu hanya sepertiga bagian tingginya saja. Oke, kita cari volume penuhnya dulu. Jadi volume sama dengan S kali S kali S kali sepertiga ya, sama dengan 1125 liter. Nah gini, S nya belum ketahuan adik. Nah ini kan tulisnya tinggal S pangkat 3 dikali sepertiga sama dengan 1125. Nah tinggal S pangkat 3 1125 sepertiganya pindah tempat. Nah dibalik nulisnya. Nah gitu, S pangkat 3 berarti berapa tuh? 1125 dikali 3 itu adalah 3375 ya, nggak berubah walaupun dibagi 1. Nah hilangkan pangkat 3-nya dengan menggunakan akar, berarti akar pangkat 3 dari 3375, maka S nya sama dengan 15. Satuannya apa nih? Masih dm ya, 15 dm. Jadi kesimpulannya panjang rusuk akuarium tersebut adalah 15 dm. Ini dia adik-adik pembahasan kita tentang soal cerita akar pangkat 3. Oke, berarti udah selesai ya dari pembahasan kita kali ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari adik semua. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungannya buat channel Karawan dengan subscribe, like, and share ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.